Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, semoga Ananda masih dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan maksimal dalam mengerjakan serta menyaksikan video pembelajaran dari saya dan guru-guru Ananda tentunya. Baik, di pertemuan ke-13 kali ini, ketika minggu lalu kita berbicara tentang prinsip-prinsip seni rupa, nah kita akan memasuki ke pertemuan ke-13 ini adalah pameran seni rupa. Yaitu yang di dalamnya adalah pengertian, tujuan, fungsi, dan persiapan. Ya, apa itu pengertiannya, Miss? Baik, pengertian pameran seni rupa adalah kegiatan untuk menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana. Pameran memajang atau memamerkan karya dengan berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang, seperti tata letak artistik, kenyamanan penjelajahan, kuratorial, dan berbagai rangkaian acara untuk menyokongnya, ya kan? Jadi di background juga sudah terlihat bahwasanya ada seseorang yang menyaksikan atau melihat karya-karya seorang seniman, ya kan, sesuai dengan tema kita atau materi kita, yaitu pameran seni rupa. Kemudian tujuan, ya. Tujuan pameran seni rupa dapat digeneralisir menjadi beberapa poin. Yang pertama apa? Tujuan komersial, atau kata lain bertujuan untuk menjual karya seninya, ya kan? Kemudian tujuan sosial dan kemanusiaan. Jadi hasil penjualan karya itu bisa disumbangkan untuk yang membutuhkan, atau pameran tidak mengadakan penjualan sama sekali, pergerakan sosial. Jadi mungkin hanya sebuah karya biasa, tidak bertujuan untuk menjual juga bisa, ya. Kemudian tujuan pendidikan. Pameran ditujukan untuk menyebarkan pengetahuan seni, untuk kemajuan seni sendiri. Ya, misalnya Anda mempunyai bakat, kemudian itulah di dalam dunia pendidikan itu, bahwa pameran itu bertujuan untuk menyebarkan suatu pengetahuan Anda agar ada kemajuan seni dari diri pribadi sendiri, ya kan? Tujuan utama dari pameran seni rupa adalah untuk mendapatkan apresiasi tanggapan yang maksimal. Pameran yang tersusun dengan baik akan membuat pengunjung secara sadar dan sepenuhnya berusaha untuk mengapresiasi karya. Berbeda dengan ketika mereka tidak sengaja melihat karya pada gulir sosial media, ya. Jelas beda. Misalnya Ananda menyaksikannya lewat media sosial, Ananda di handphone, dengan Ananda langsung menyaksikan seperti yang ada di background, ya, itu sangat berbeda. Apresiasi maksimal yang dihasilkan oleh pameran itu akan sangat mempermudah tujuan lain yang diinginkan tercapai, baik secara komersial, sosial maupun pendidikan, ya. Dari situ sudah jelas bahwa apresiasi maksimal yang dihasilkan oleh pameran, ya kan. Kemudian manfaat. Apa itu manfaatnya, Ananda? Ya, manfaat pameran sendiri akan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap karya seni. Kegiatan ini akan menambah wawasan dan kemampuan kita untuk memberikan evaluasi atau penilaian karya seni secara lebih objektif atau adil, ya kan? Pameran akan mempererat hubungan para pelaku seni karena akan membutuhkan kerjasama atau untuk menyelenggarakannya, termasuk di sekolah ataupun kampus, akan melatih kerjasama dan mempertebal pengalaman sosial. Pameran seni juga akan melatih tanggung jawab setiap individu yang berhubungan langsung dengan kegiatan pameran dalam membuat suatu perencanaan proyek kerja seni menjadi lebih baik, ya kan? Ya. Kemudian kita ke fungsi, ya. Fungsi pameran seni memiliki ada fungsi utama sebagai media komunikasi
antara perupa atau pencipta seni dan seniman, dan apresiator seni atau pengamat seni. Pameran seni rupa hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat, ya kan? Seperti yang di Nur Hadiat 1996 halaman 125 secara khusus berpendapat bahwa pameran seni memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan motivasi berkarya seni rupa. Kemudian berkarya seni karena pameran membutuhkan karya untuk dipamerkan, ya kan? Kita percuma membuat pameran tapi kalau nggak ada yang kita pamerkan, kalau tidak ada yang kita pamerkan, ya apa gunanya, ya kan? Kemudian pendidikan, belajar, berorganisasi. Kemudian penyegaran dari kejenuhan belajar, ya kan? Meningkatkan apresiasi seni. Ya. Kemudian kita merencanakan pameran seni rupa. Ya, merencanakan pameran harus dilakukan secara sistematis dan logis agar dapat berjalan dengan lancar. Beberapa tahapannya akan saya jelaskan di poin-poin berikut ini ya Ananda. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi apa tujuan dari pameran itu? Harus jelas ya. Ya kan? Yang harus diperhatikan apakah pameran akan bertujuan komersil, menyuarakan isu sosial, kemanusiaan, dan sebagainya, ya kan? Jadi harus tahu apa tujuan dibuat itu. Jangan asal-asal kita buat tapi kita nggak tahu maknanya apa bertujuannya, apa fungsinya, ya kan? Kemudian menentukan tema, harus ada temanya. Seperti yang sudah untuk menyambut Hari Guru kemarin, ada ya, semangatku adalah guruku. Guruku tetaplah guruku, semangatku tak akan tergantikan. Ya, walaupun masih bisa lagi tema-tema yang lain, ya kan? Kemudian yang ketiga menyusun kepanitiaan, ya kan? Jadi ada beberapa tanggung jawab dari setiap panitiaan. Yang pertama itu adalah ketua, ya kan, bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Kemudian wakil ketua mendampingi ketua untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dengan lebih intens. Kemudian sekretaris memastikan berbagai kebutuhan dokumen formal pameran seperti surat izin, pemberitahuan kepada instansi dan pihak berwenang tersedia dengan baik. Kemudian bendahara bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana yang masuk dan tersedia untuk penyelenggaraan pameran. Nah, kemudian yang kelima seksi kesekretariatan, ya kan? Biasanya dokumen yang harus disiapkan tidak akan sedikit dan sekretaris membutuhkan tim khususnya untuk membantunya. Ya kan? Kemudian 6 seksi usaha merupakan seksi yang khusus untuk menggalang dana, ya kan, dari peserta-peserta pameran. Kemudian seksi publikasi dan dokumentasi memastikan pameran tersebar pada halayak luas seperti sosial media, poster, dan lainnya. Kemudian seksi ini juga berkewajiban untuk mendokumentasikan pameran dengan baik, ya kan? Baik, yang kedelapan adalah seksi dekorasi dan penataan ruang. Seksi ini berfungsi untuk memastikan penataan dan pengaturan benda-benda seni terpajang dengan baik. Kemudian seksi stand bertugas memastikan kelancaran pelaksanaan pameran, termasuk mengarahkan dan membantu melayani pengunjung mulai dari masuk, berkeliling, hingga keluar dari ruang pameran. Yang ke-10 pengumpulan dan seleksi karya, ya kan? Seksi yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyeleksi karya yang sesuai dengan tema pameran yang telah ditentukan, ya, seperti yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu mengumpulkan karya-karya Ananda kemudian memilih untuk ditampilkan nanti di Hari Guru. Kemudian yang ke-11 seksi perlengkapan. Seksi sesuai dengan namanya, seksi perlengkapan bertugas menyiapkan dan mengatur semua perlengkapan seperti fasilitas dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyokong pelaksanaan pameran. Kemudian ke-12 seksi pengamanan. Ya, seksi keamanan memastikan terjaganya ketertiban dan keamanan di lokasi pameran. Yang ke-13 adalah seksi konsumsi, menyiapkan kudapan dan hidangan makanan pada saat berjalannya pameran, terutama tamu undangan.
Setelah tadi itu berbicara tentang kepanitiaannya, maka menentukan waktu dan tempatnya. Penentuan waktu dan tempat pameran yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan tujuan dan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, jika pameran dilaksanakan di instansi pendidikan seperti sekolah, maka tentukan waktu yang tepat agar pameran mendapatkan eksposur maksimal, pengunjungnya banyak, ya kan? Dan tidak mengganggu kegiatan penting lainnya di sekolah seperti hari Jumat dan Sabtu. Tentukan tempat yang strategis dan memadai, misalnya gedung serbaguna, aula sekolah, hingga ke beberapa kelas connecting, ya. Kemudian menyusun agenda kegiatan, ya kan? Menyusun agenda kegiatan dilakukan untuk memberikan panduan waktu pelaksanaan untuk semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang keenam, menyusun proposal, ya kan? Proposal disusun sebagai pedoman pameran tertulis yang secara sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung. Baik Ananda, untuk di pertemuan ke-13 kali ini, Miss cukupkan sampai di sini. Nanti Ananda sudah bisa membuka Google Classroom-nya dan kerjakan soal latihannya serta karya yang Miss sudah suruh praktek yang minggu lalu sudah bisa dikumpul ya Ananda. Jadi di pertemuan ke-13 ini kemarin kan karena kalian tidak terpotong oleh libur, jadi kita selangkah lebih maju ya, walaupun ada beberapa kelas, namun ini dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai seterusnya, ya kan. Semoga Ananda bisa tetap bersemangat dan terus jadilah siswa yang berdisiplin dan tepat waktu dalam mengerjakan segala sesuatu, terutama pengumpulan karya-karya seni rupa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.